Lieutenant Elliot, this is Trooper Wagner. We just want to ask a few questions. We understand the night of his demise, the family have gathered to celebrate your father's 85th birthday. Tell me what happened to my grandfather. Oh, hi everyone. Aku Venetia and welcome to my video essay. Jadi kali ini aku akan investigasi sebuah film yang berjudul Knives Out. Yang pertama, sutradara. So, pertama kali yang akan kita bahas adalah sang sutradaranya. Siapakah orang dibalik kesuksesan film ini? Film Knives Out disutradarai oleh Rian Johnson, dan sebenarnya dia juga merupakan penulis skenario dari film ini. Rian adalah sutradara asal Amerika di balik film Star Wars Episode 8 dan film Looper. Aku suka banget director treatment dari si Rian Johnson ini karena dia menunjukkan sebuah transisi dari adegan investigasi ke adegan yang sesungguhnya, sehingga ketika kita balik lagi ke adegan investigasi itu menjadi punchline dari film ini karena kita menjadi tahu segala sebuah kebohongan. Dan dalam pengambilan gambarnya juga Rian menampilkan layer dari orang-orang yang berada di film ini, seperti terdapat 3-4 orang dalam satu scene, sehingga itu dapat membuat sebuah statement bagaimana reaksi dari tokoh-tokoh tersebut menanggapi tokoh yang lainnya. Yang kedua, Cash. Daniel Craig sebagai Bernard Blanc, Ana de Armas sebagai Marta Cabrera, Chris Evans sebagai Ransom, Christopher Plummer sebagai Harlan Thrombey, pemain lainnya yaitu Jamie Lee Curtis, Toni Collette, dan Kathryn Langford. Ketiga, cerita. Film ini menceritakan pengungkapan misteri kematian seorang kakek yang merupakan seorang penulis dan memiliki harta yang melimpah. Dan kemudian hadir detektif Blanc yang mencari clue bagaimana kasus ini dapat terjadi dan siapa dalang di balik kematian sang kakek. Di satu sisi, Marta Cabrera terjerat di suatu situasi di mana ia dapat dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan karena tidak sengaja melakukan kesalahan yang fatal. Yang keempat, plot. Aku nonton film ini, aku terkagum-kagum dengan plot dari film ini. Kita bukan hanya menyaksikan kejar-kejaran antara detektif dan pembunuhnya, tapi kita juga diajak untuk mencari tahu bagaimana sang detektif memecahkan kasus ini, yang dimana sebenarnya kita sudah tahu pembunuhnya adalah siapa. Maka film ini terletak di detektif dan misterinya. Film ini membuat kita bertanya-tanya bagaimana sang protagonisnya tidak terjustifikasi padahal dia adalah the true killer. Apakah sang protagonis akan dinyatakan bersalah atau ada pihak lainnya yang akan disalahkan? Yang kelima, detail artistik. Di film ini kita akan melihat detail kecil yang sebenarnya kita tidak bisa melihatnya, tapi sebenarnya itu adalah clue dalam memecahkan kasus ini. Mari kita simak. Di awal film kita akan melihat 2 ekor anjing yang dapat menjadi clue siapa pembunuh sebenarnya. Kemudian kita akan melihat banyak patung, yaitu termasuk patung tengkorak yang menggambarkan immortalitas dalam hidup. Selanjutnya adalah lukisan anak yang melompat dari jendela yang menggambarkan suatu clue yang berada di balik lukisan tersebut. Kemudian kita juga dapat melihat pantulan dari cermin yang dilakukan oleh Ransom dan juga pembantu rumah tangga di situ. Selanjutnya adalah gelas kebanggaan dari Hoffman yang digunakan kembali oleh Marta yang menunjukkan bahwa dirinya yang memiliki rumah tersebut. Kemudian detail yang menunjukkan bahwa Marta adalah orang yang miskin dengan HP-nya retak, menunjukkan bahwa dia tidak sebanding dengan keluarga kaya tersebut. Selanjutnya adalah perbedaan pengetahuan dari mana asalnya Marta, yaitu ada yang dari Uruguay, Paraguay,
Brasilia, dan semuanya merupakan negara Amerika Latin atau Amerika Selatan. Padahal sesungguhnya Martha berasal dari Meksiko atau Central Amerika. Kemudian bunyian piano dari detektif yang menandakan bahwa harus ditanyakan kapan mereka berada di tempat yang sama dan kapan mereka meninggalkan lokasi serta apa yang mereka berbuat setelah itu. Detail selanjutnya adalah di belakang kepala detektif, yaitu tengkorak yang menandakan bahwa arwah Harlan mengawasi mereka. Yang selanjutnya adalah perbedaan komunikasi di antara mereka yang menyebutkan bahwa mereka berada di sisi Harlan pada saat Harlan ulang tahun. Kemudian selanjutnya bayangan yang berada di kacamata Linda menandakan bahwa mereka sangat detail dalam pengambilan gambar. Kemudian pada foto keluarga mereka terdapat sebuah patung gajah yang berada di sebelahnya yang menandakan bahwa itu adalah sebuah clue. Selanjutnya adalah mata aneh yang berada di belakang Harlan yang menandakan bahwa kita harus tetap menjaga mata kita kepada bola tenis tersebut. Dan patung yang ada di meja yang menandakan bahwa Johnny telah melakukan sesuatu pada anaknya. Kemudian detektif mengikuti gerak-gerik dari Martha yang melihat ke bawah untuk memastikan sebuah bercak darah di sepatunya. Dan detektif beberapa kali memberi clue sebuah darah yang menandakan bahwa ia mengetahui hal tersebut melalui sepatu yang digunakan oleh Martha. Selanjutnya adalah kekaguman Harlan akan Martha yang tidak pernah berusaha untuk menang melawannya, tetapi ia berusaha untuk menciptakan sebuah permainan yang indah. Dan detail yang terakhir adalah pada saat Harlan menyebutkan nama Ransom, pisau tersebut melewati tenggorokan Harlan yang berarti Ransomlah yang ingin membunuh Harlan.